Halo guys, selamat malam. Kembali lagi di channel video aku Yuli. Oke, di video kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang cara aku mengobati atau merawat kucing yang terkena swimmer syndrome. Mungkin banyak di antara kalian yang belum paham apa sih swimmer syndrome itu. Jadi, swimmer syndrome itu kelainan atau masalah pada syaraf yang mengakibatkan hewan atau kucing susah berjalan dan berdiri. Jadi posisi kakinya waktu itu kucing aku itu kayak melebar gitu ya, kaki belakangnya itu melebar, terus kalau jalan itu kayak kayak orang berenang gaya kata gitu. Jadi kakinya itu kayak melebar, jadi dia nggak bisa berdiri. Kalaupun jalan itu kaki belakangnya diseret. Nah, awalnya aku bisa tahu kalau dia ini kakinya memang nggak normal. Waktu itu kucing aku itu usianya sekitar 1 bulan. Nah, total kitten aku itu kan ada 5 ekor. Dari 3 ekor itu sudah berjalan normal, tapi untuk yang maksud aku untuk yang dari 5 ekor itu 2 ekor sudah berjalan normal, sedangkan yang 3 ekor cara jalannya itu kayak kakinya melebar gitu loh. Terus aku perhatiin usia 1 bulan lebih itu masih nggak ada perubahan. Nah, aku inget waktu itu ada kasus di tempat dokter hewan langganan aku, kucing beliau itu juga kaki belakangnya lumpuh. Beliau bilang itu terkena swimmer syndrome. Jadi gejalanya mirip dengan kucing aku. Untuk penyebabnya itu bisa jadi karena waktu dia proses mau belajar berjalan, lantainya itu terlalu licin. Misalkan lantainya keramik gitu, atau waktu dia masih belajar berjalan, kalian itu memaksa mereka untuk mengajari mereka berjalan gitu loh, di lantai yang licin. Nah, waktu itu aku memakai alas underpad. Nah, kata dokter hewannya, alas underpad itu juga memicu swimmer syndrome karena permukaannya itu lumayan licin untuk kitten yang baru mau belajar berjalan. Nah, setelah itu aku bawa dia ke dokter hewan. Di sana ya, dokter hewannya memvonis dia bahwa dia itu memang terkena swimmer syndrome. Nah, aku bawa kucing aku ke dokter hewan itu 2 ekor di sana sama dokter dan juga istrinya si dokter itu. Di sana aku dibantu untuk mengikat kakinya, dan aku sempat tanya sama beliau ini, katanya memang beliau ini dulu pernah mendapatkan kasus swimmer syndrome, tapi itu pada anjing. Nah, memang setelah aku googling kasus swimmer syndrome itu kebanyakan terjadi pada anjing dan jarang sekali pada kucing. Tapi ya mungkin apesnya aku itu terjadi pada kucing aku. Dan habis ini aku akan tunjukin progres si kitten aku dari hari ke hari setelah terapi kakinya diikat itu seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya kalian tonton terus video dari aku dan jangan di skip, supaya kalian percaya dan kalian bisa paham cara aku merawat kitten-kitten aku yang terkena swimmer syndrome. Nah, ini tuh salah satu gejalanya. Jadi kaki belakangnya itu nggak bisa dibuat untuk berdiri. Kalian bisa lihat kan itu. Jadi yang bawah itu kayak melebar gitu, terus nggak bisa untuk berjalan ataupun berdiri. Ini kan kelihatan banget cara jalannya diseret-seret kan yang kaki belakang. Nah, ini setelah aku bawa dari dokter hewan dan dikasih terapi apa ya, aku namanya nggak paham, yang pasti kakinya itu diikat kayak gini supaya bisa berdiri.
Nah, seperti yang kalian lihat, jadi 3 ekor kucing yang di depan itu tuh kucing yang terkena swimmer syndrome semua. Dan itu udah diikat semua. Di hari, maksudnya H+1 dari dokter itu, cara jalan mereka udah mulai terbiasa dengan ikatan kaki tersebut. Nah, ini hari kedua. Dan ini hari kelima kitten aku, karena aku lihat jalannya itu udah mulai normal, jadi aku memutuskan untuk melepas tali dari si kitten ini. Untuk yang 2 ekor aku belum berani ngelepas karena kemarin itu yang 2 ekor kan agak parah. Kalau yang ini kemarin yang aku ikat sendiri dan memang nggak terlalu parah swimmernya ya. Dan ini setelah aku lepas, gimana coba kita lihat cara jalannya. Nah, alhamdulillah udah nggak melebar ya, kaki belakangnya udah nggak kayak kata, jadi udah agak lebih normal gitu loh dilihatnya. Oh iya, satu catatan untuk kalian, selama perawatan usahakan lantainya itu dikasih yang agak kasar, jangan yang licin, supaya pengobatannya bisa lebih maksimal gitu. Jadi kemarin ini kan sebelum aku pakai karpet, alasnya itu aku kasih underpad. Nah, karena underpad itu juga bisa memicu swimmer syndrome, maka aku ganti karpet kayak gini, dan ini tuh lumayan kasar. Nah, supaya lebih enak untuk menandai, nah ini kucing yang warnanya seal point ini aku kasih nama John. Nah, kalian bisa lihat kan si John ini, karena memang talinya belum aku lepas, tapi aku tetap pantau dia seperti apa cara jalan dia. Kalau memang terlihat sudah normal, akan aku lepas. Nah, di hari ke-14 ini aku mutusin untuk ngelepas talinya si John, karena aku lihat dia itu cara jalannya udah bisa dikatakan normal. Nah, awal dia itu aku lepas talinya, cara jalan dia itu lucu banget, jadi kayak kelinci gitu, dia itu loncat-loncat. Nah, kayak gitu, dia belum berjalan seperti biasanya, tapi dia tuh malah loncat-loncat kayak gitu. Tapi walaupun kayak gitu, hasilnya dia udah, cara jalannya itu udah nggak kayak di awal video tadi. Ini tuh dia lincah banget, meskipun cara jalannya masih loncat ke sana, loncat ke sini kayak gitu. Dan ini tuh masih aku amatin terus, takutnya nanti kalau kakinya itu kembali swimmer mau aku tali lagi. Tapi ternyata alhamdulillah sekali, kakinya udah nggak swimmer lagi ya, meskipun jalannya masih loncat-loncat kayak gitu, tapi ya wajar lah, karena ini kan baru aku lepas talinya, jadi mungkin dia masih penyesuaian gitu. Kali ini aku akan berbagi tutorial cara aku mengikat kaki kucing aku agar dia bisa sembuh dari swimmer syndrome. Nah, di awal video tadi kan aku udah cerita kalau kucing aku tuh sebenarnya yang terkena swimmer syndrome itu kan 3 ekor, tapi yang aku bawa ke dokter hewan itu cuma 2 ekor karena itu yang agak parah ya. Terus yang satunya itu aku kira mungkin dia memang lagi proses mau jalan gitu, tapi ternyata setelah aku amati sampai 3 hari itu nggak ada perubahan. Jadi untuk yang 1 ekor di rumah yang nggak aku bawa ke dokter hewan itu aku ikat sendiri, karena waktu di dokter hewannya tadi kan aku udah diajarin cara ngikatnya, jadi yang 1 ekor itu aku ikat sendiri. Nah, berikut aku akan berbagi tutorial supaya kalian paham cara aku mengikat kaki kitten aku. Nah, ini kita pakai alat peraganya sedotan gitu aja ya. Ini sedotan kita ibaratkan kaki kucing. Nah, ini anggap aja kaki kucing. Terus kita siapkan juga
ini ya, plaster Ultra Fix ini. Kenapa harus pakai Ultra Fix? Karena menurut aku ini tuh daya rekatnya kan nggak lumayan yang ngerekat banget gitu, jadi nanti lebih mudah cara gantinya, juga lebih mudah nanti kalau kotor tinggal gunting aja. Nah, ini plaster Ultra Fix-nya kita potong dulu. Kalian gunting secukupnya ya. Kalau aku sih segini aja, karena ini kan kita ibaratkan sedotan ini kan kaki, dan kakinya itu kan kecil banget. Nah, kalau untuk kaki kucing segini jelas kurang panjang. Ini anggap aja kaki kucing kita balut seperti ini. Ini kita luruskan. Nah, ini ya kaki kanan dan kaki kiri kita luruskan. Setelah itu kita potong lagi agak panjang. Aku saranin cara ngikatnya itu, nah ini kita ikat jadi satu tapi dikasih jarak ya. Aku saranin kalian kalau mau ngikat ini harus ada temennya, soalnya kalau sendiri susah, pastinya kucing kalian nanti akan berontak ya. Ini dikasih jarak, pokoknya sampai kakinya itu bisa lurus gitu loh. Ini ya, kita rekatkan depan belakang sampai ini, gini. Jadi itu kalian kira-kira sendiri sampai kakinya itu bisa lurus gitu. Nah, kayak ini. Jadi ini tuh kan ngerekat gitu, supaya ini tuh tengahnya nggak gampang lepas. Ini kita kasih plaster lagi. Nah, ini tengahnya kita kasih plaster, anggap aja ini apa ya, pengait gitu loh, biar nggak lepas. Jadi di tengahnya ini dikasih pengait. Nah, udah kayak gini aja, mudah banget kan. Terus kalau kucing kalian itu masih kecil, kita itu masih diuntungkan karena nanti waktu kucingnya pip dan juga pup itu pasti dibersihin sama induknya. Beda lagi kalau kucing dewasa, kita harus telaten nyebokin dia ketika dia pup, ketika dia pip, supaya nggak timbul masalah baru seperti jamuran kayak gitu. Terus untuk makanannya, untuk mempercepat penyembuhan dia, aku kasih
makanan dia itu yang banyak mengandung vitamin ya. Salah satunya aku juga sempat ngasih dia vitamin yang ada kandungan lengkapnya. Ini ada lisin, ada sodium, terus vitamin A, D3, B2, B12, B1, K, vitamin K, vitamin C, ada magnesium, ada kalsium. Nih, ada paket lengkapnya itu di produk Bodybig. Ini tuh aku nggak di endorse, memang aku sengaja pakai ini supaya kucingnya itu bisa cepat pulih gitu ya. Karena waktu itu kan kucingnya masih belum makan, usia sebulan. Jadi ini tuh aku akalin, aku masukin ke susu mereka. Dan waktu itu aku pakai susu merek Top Grow. Nah, susunya kayak gini. Kalian bisa dapatkan ini di pet shop terdekat atau di e-commerce. Terus untuk susunya ini, aku kalau misalkan mereka belum mau jilat, ini aku paksa mereka dengan cara aku sepetin tiap hari pagi sama sore, dan hasilnya itu bener-bener signifikan ya. Dari aku terapi ngikat kaki dia sampai pemberian vitamin Bodybig ini, bener-bener progresnya dari hari ke hari itu baik atau bagus gitu. Nah, hasil dari pemberian vitamin dan juga terapi dengan cara mengikat kakinya kitten-kitten aku itu, hasilnya bener-bener kelihatan. Antara tiap kitten maksudnya berbeda-beda ya. Jadi kita amatin kalau memang mereka tuh jalannya udah nggak mengkata ya, udah nggak swimmer gitu, kita bisa lepas. Jadi ada kucing aku itu yang waktu itu usianya 7 hari, ada yang 10 harian gitu, terus yang terakhir 14 hari ini udah aku lepas. Nah, ini kalian udah bisa lihat kan, dia jalannya udah terbiasa tanpa tali dan udah lancar, udah normal, alhamdulillah banget. Terima kasih untuk Dokter Adi dan juga Mbak Fitri pastinya yang udah ngebantu untuk menangani kitten-kitten aku ini. Oke, cukup sekian video dari aku tentang cara aku merawat dan juga mengobati kucing yang terkena swimmer syndrome. Dan sebelum kalian akhiri video dari aku ini, kalian jangan lupa tekan tombol like, comment, dan juga subscribe ya. See you, bye-bye.